Dia akan bersaksi untuk keempat terdakwa yang lain, dan saya kira memang dia sudah harus dari awal. Kami juga sudah menegaskan ke Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan informasi keterangan-keterangan yang betul-betul secara nyata diketahuinya, dilihat sendiri, didengar sendiri terkait dengan posisi para terdakwa yang lain. Saya kira memang dia harus siap untuk itu, karena ya kondisi ini mengharuskan dia sebagai saksi yang melihat betul peristiwa dan mendengar sendiri dan merasakan sendiri kejadian peristiwa ini. Makanya siap tidak siap, dia harus pada posisi yang harus siap untuk menjelaskan di pengadilan nantinya. Termasuk bahwa Kuat Ma'ruf tidak melihat atau tidak mengetahui adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Pak Irwan. Betul. Jadi Kuat Ma'ruf ini perlu saya sampaikan, Kuat Ma'ruf ini mengetahui peristiwa yang terjadi di Magelang itu ketika dikonfrontir, baru dia mengetahui bahwa ada peristiwa yang sebenarnya seperti apa. Sebelum-sebelumnya dia tidak tahu, dia hanya menjelaskan di berita acara, mendapatkan ibu melihat Joshua turun dari tangga, kemudian melihat ibu tergeletak di depan kamar, kemudian ada peristiwa di mana Joshua coba menjelaskan dan 2 kali didatangi oleh Kuat Ma'ruf dan dia pergi meninggalkan tempat. Hal-hal seperti itu aja yang dia ketahui kaitannya dengan Magelang ya. Nah, selebihnya itu apa yang peristiwa sebenarnya terjadi kan hanya ibu dan Joshua yang tahu. Ibu Putri dan Joshua yang tahu apa sebenarnya terjadi di dalam sebelum ditemukannya ibu di depan kamar itu. Hanya itu. Oke, Kuat Ma'ruf ini sebenarnya lebih sering berada di Magelang atau di Duren 3, Pak Irwan? Dia ini di Magelang sebelumnya kan ditugaskan sebelumnya. Dia ini kan supir Pak Perdi. Nah, setelah COVID dia ini ditugaskan, setelah COVID sudah tahun dia istirahat, dimasuk lagi Lebaran, dia ditugaskan di Magelang untuk membantu memenuhi kebutuhan anak Pak Perdi Sambo dengan Ibu Putri yang sekolah di Taruna Nusantara. Dia ditugaskan sama Ricky di sana. Makanya pada saat peristiwa itu dia diajak ke Jakarta dan memang tidak membawa pakaian apa-apa, dia harus balik lagi sama Ricky untuk mengurusin anaknya Pak Ferdian sekolah di Taruna Nusantara itu. Oke. Terdakwa lain sempat mengaku mendapat tekanan dari Ferdi Sambo. Apakah Kuat Ma'ruf juga sempat mengalami hal serupa? Tidak ada tekanan apa-apa. Dia kan pertama dia itu bukan polisi ya. Jadi secara psikis pun tidak ada bebannya dia untuk ditekan seperti apa. Yang lain ini kan merasa pada saat setelah peristiwa ini kan mereka kan polisi, merasa secara psikis mungkin dia tertekan dengan posisi Pak Efes ini kan sebagai jenderal yang menjadi Kadipropam juga. Nah, kalau Kuat Ma'ruf tidak pernah ditekan apa-apa, tidak sama sekali merasa tertekan dia. Makanya keterangannya sebagaimana apa adanya aja. Yang setelah rekayasa itu ya, informasi keterangan ke peristiwa yang sempat bercerita terkait dengan rese tembak menembak. Tapi setelah itu tidak ada lagi, tidak ada tekanan apa-apa. Baik. Tidak ada sesuatu. Baik, tidak mendapat tekanan apapun dari Ferdi Sambo. Enggak ada. Oke. Pak Irwan, dalam kasus ini kan kita tahu ada 2 klaster ya, ada kemudian pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Anda melihat apakah memang kasus yang melibatkan Kuat Ma'ruf ini bisa kita katakan lebih rumit, Pak, dalam pembuktiannya? Enggak, tidak lebih rumit, lebih sederhana menurut saya kalau Kuat Ma'ruf ini. Karena gak mudah aja membuktikannya sebagaimana yang didakwaan jaksa kan. Kaitannya dengan Kuat ini seolah-olah mengetahui, sudah mengetahui akan adanya peristiwa di Duren 3, itu kan gak mudah sekali untuk membantahnya. Informasi dari mana Kuat mendapatkan informasi bahwa dia mengetahui. Nah, komunikasi inilah yang perlu kita gali di persidangan. Dari mana jaksa mendalilkan bahwa Kuat Ma'ruf ini sudah mengetahui akan adanya peristiwa di Duren 3. Nah, informasi yang bisa didapatkan itu kan hanya dari 3 orang ini. Dari Pak Efes, dari Ricky Rizal, dan Eliezer. Nah, ketiga orang ini kan tidak ada sama sekali berkomunikasi terkait dengan akan adanya peristiwa Duren 3. Nah, saya kira mudah, makanya saya sampaikan sangat mudah membantah apa yang didalilkan oleh jaksa dalam dakwaannya.
Yang paling penting ini kan seolah-olah mengetahui, Kuat ini mengetahui karena akan adanya peristiwa Duren 3. Padahal sama sekali komunikasi terkait yang bisa mengindikasikan bahwa si Kuat ini mengetahui tidak ada sama sekali. Dia pun berkomunikasi dengan Pak FS itu yang saya jelaskan tadi hanya sekali. Ketika dia diminta memanggil si Ricky agar memanggil Joshua masuk ke dalam, hanya itu aja. Selebihnya dan sebelumnya tidak ada komunikasi dengan Pak Ferdi. Mulai dari Magelang, perjalanan Magelang Jakarta, termasuk di Saguling, sama sekali tidak pernah berkomunikasi. Dan Pak Ferdi pun tidak pernah nanya, Pak Ferdi Sambo tidak pernah bertanya ke Kuat apa peristiwa di Magelang itu. Yang Pak Ferdi tanya itu hanya 2 orang, si Eliezer sama si Ricky, saksi Ricky. Peristiwa apa di Magelang kan gitu. Kalau Kuat ini tidak sama sekali ditanya, sehingga apa yang didalilkan jaksa bahwa Kuat ini tahu, kami sendiri tidak melihat apa yang menjadi dasar sehingga dakwaan itu menyebutkan bahwa seolah-olah si Kuat ini sudah mengetahui akan adanya peristiwa di Duren 3. Demikian, Mbak. Tapi Kuat Maruf ini berada di lokasi, Pak, pada saat penembakan Yosua terjadi. Ya, betul. Dia di lokasi karena pada saat Pak Ferdi nyampe ke Duren 3, dia ketemu Kuat. Setelah Kuat dari atas nutup pintu itu, dia ke bawah, dipanggil Kuat, panggil Ricky, suruh panggil Joshua itu. Nah, bahasa itu, kalimat itu aja yang nyampe ke telinganya si Kuat, dan dia ikut ke dalam mau tahu ada apa dipanggil ini kan gitu. Untuk apa dipanggil? Nah, ketika peristiwa itu terjadi, dia pun kaget sampai dia gemetar memegang di dapur itu, dan karena sama sekali di luar dugaannya akan ada peristiwa seperti itu, makanya dia kaget. Nah, kalau dia tahu kan ngapain pula dia ikut ke dalam untuk melihat apa akan terjadi. Dia hanya apa namanya ya, kayak kepo aja, dia mau tahu dimarahi orangnya atau gimana kan gitu. Makanya dia ikut ke dalam mau melihat apa yang yang menjadi dasar dipanggil si Ricky sama Joe. Hanya itu aja, tidak ada sama sekali dia hadir di situ karena memang pada situasi dan tempat yang salah dia berada gitu. Baik, kalau soal pisau yang dibawa oleh Kuat Maruf ini sebenarnya apa tujuannya di awal Kuat Maruf membawa pisau ini? Nah, ini mengenai pisau ya, itu kan dalam dakwaan juga dijelaskan bahwa ada perselisihan. Walaupun dalam dakwaan itu tidak ditegaskan apa yang menjadi dasar perselisihan antara Joshua dengan si Kuat Maruf. Nah, Kuat Maruf ini membawa pisau di tas yang dibawa dari Magelang ke Jakarta itu untuk berjaga-jaga buat dia, karena dia kan sempat berselisih dengan Joshua tuh di Magelang, dan untuk melindungi diri karena dia sadar betul si Joshua ini kan bersenjata, dan dia tidak tahu ternyata senjata tersebut sudah diamankan oleh Ricky. Dia tidak tahu sama sekali, dan Ricky tidak menyampaikan bahwa ada senjata saya amankan, senjata si Joshua ini sudah saya amankan, sehingga dia bawa pisau di tasnya sampai di Saguling. Nah, tas yang dibawa itu yang berisi pisau itu hanya berhenti di Saguling. Dia tidak bawa pisau itu lagi di tas itu yang isinya pisau, KTP dan dompet itu ke Duren 3. Jadi tas tersebut disimpan di mobil yang akan dipakai nanti balik ke Magelang lagi sama si Ricky. Nah, pisau itu tujuannya dia simpan untuk berjaga-jaga buat dia, karena dia tahu bahwa sebelum ini ada kan perselisihan dengan Joshua. Dia khawatir ada perbuatan dilakukan Joshua yang bisa mengancam diri dia. Makanya itu dia simpan di tas. Dan pisau tersebut tidak pernah dikeluarkan, hanya di dalam tas, disimpan di mobil, yang kemudian nanti mobil tersebut akan dipakai lagi balik ke Magelang. Nah, pada saat rekonstruksi itu sempat disampaikan juga bahwa ada pisau lain yang ditemukan oleh si Kuat di Duren 3 di atas mesin air sama HT, yang kemudian nanti pisau tersebut diserahkan ke Yogi dalam keterangannya. Nah, 2 pisau inilah yang diserahkan ke Yogi, karena setelah itu dia akan dibawa ke Propam diperiksa setelah peristiwa. Jadi pisau yang dibawa dari Magelang itu hanya sampai Saguling, tidak dibawa lagi ke Duren 3, dan itu pun disimpan di dalam mobil tas itu yang berisi pisau gitu.
Saya ingin memperjelas Demikian, Pak Mbak. Irwan, sebelumnya Ya. kan Kuatmaruf membantah kesaksian Susi yang mengatakan Susi melihat Kuatmaruf melarang Yosua naik ke atas dan melihat ada pengancaman dari Kuatmaruf. Namun Anda sampaikan bahwa Kuatmaruf kemudian membawa pisau untuk menjaga diri karena ada perselisihan dengan Yosua. Ya, ya betul. Jadi itu kuat. Jadi ada perselisihan Yosua, itu yang saya bilang tadi dalam dakwaan tidak dijelaskan latar belakang kenapa dia berselisih dengan Yosua. Baik. Nah, perselisihan yang dimaksud itulah yang kemudian dalam cerita inilah muncul kemudian si Joshua mau menjelaskan ke Kuat, yang Kuat datangi dia pergi gitu. Baik, kita tahan dulu sebentar Pak Irwan, kita menuju ke Bareskrim untuk mengikuti keterangan dari kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak. Peristiwa pidana nanti jadi kacau negara ini. Jadi kami meminta supaya laporan daripada klien saya tentang pemalsuan akte otentik, menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik supaya dibuka, yaitu terkait dengan adanya dugaan penggunaan akta lahir yang diduga palsu. Kenapa palsu? Karena mereka sebenarnya punya yang asli, tapi kenapa menggunakan yang diduga palsu? Ya. Yang berikutnya, hari ini juga kami membuat laporan atau akan membuat laporan tentang mengapa warga negara asing bisa memiliki KTP, bisa memiliki kartu keluarga, dan bisa memiliki paspor dengan nama-nama yang berbeda-beda dan beberapa versi, dan menggunakan KTP, kartu keluarga maupun paspor itu untuk melakukan pembatalan. Baik, kami lanjutkan, masih bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Irwan Irawan, kuasa hukum Kuatmaruf. Pak Irwan, saya ingin melanjutkan tadi terkait dengan Anda mengatakan ada perselisihan dengan Yosua. Silakan Pak Irwan. Iya, ada perselisihan dengan Yosua. Karena Yosua ini dilihat oleh Kuatmaruf, bagaimana cerita sebelumnya sudah disampaikan juga. Si Yosua ini dilihat turun dari lantai 2, kemudian dalam cerita selanjutnya Kuatmaruf ini meminta Susi untuk melihat apa yang terjadi di atas dan melihat ibu ini bersandar tak berdaya di depan kamar di kain pakaian yang akan dicuci. Nah, saya kira itu yang mendasari kenapa Kuatmaruf ini mencoba mencari keterangan ke Joshua, dan Joshua memang sempat datang 2 kali ke atas untuk mencoba menjelaskan, tetapi ketika didatangi oleh Kuatmaruf, dia malah pergi lari gitu. Sehingga sempat terjadi 1 kali dia kejar, dan kemudian dalam prosesnya itu dia melewati dapur dan melihat pisau, dan pisau itu dikantongi, dan Joshua pun tidak tahu bahwa dia dikejar pakai pisau, karena pisau itu dikantonginya oleh Kuatmaruf untuk berjaga-jaga aja. Nah, itu yang mendasari ketika si Kuatmaruf ini mempersenjatai diri ya dengan senjata yang ala kadarnya yang didapatkan di dapur, dimasukkan di tasnya. Itulah yang dibawa ke Jakarta dalam tasnya itu. Nah itulah yang kemudian dalam cerita dakwaan itu disebutkan bahwa ada perselisihan. Nah, seperti itu Mbak yang bisa saya jelaskan. Ini memunculkan dugaan bahwa kemudian perselisihan yang terjadi cukup panas sampai kemudian Kuatmaruf merasa perlu untuk melindungi dirinya, Pak Irwan. Ya, cukup artinya bukan cukup panas ya, dalam artian dia menjadikan sudah namanya orang berselisih kan pasti pihak Joshua juga merasa ada tidak nyaman, karena dia kan sempat menjelaskan ke Ricky bahwa kok Om Kuat marah-marah ke saya kan gitu. Dia sudah menjelaskan juga ke Eliezer, Om Kuat ini marah-marah ke Joshua gitu. Dia sempat tanya. Nah hal-hal seperti inilah yang mendasari dia kenapa dia mempersenjatai diri, karena dia sadar betul si Joshua ini kan polisi yang pertama, yang kedua dia juga pasti bersenjata, sehingga dia khawatir ada sesuatu tindakan Joshua yang bisa mengancam nyawa dia. Hanya sebatas itu, pisau itu dia bawa kebutuhan itu aja, selebihnya tidak ada, apalagi dikaitkan dengan bahwa kemudian pisau ini sempat dikaitkan dengan luka sayat yang diduga ditemukan di tubuh Brigadir Yosua. Pak Irwan, tanggapan Anda? Ya, itu kan sudah dibantah di otopsi bahwa tidak ada kekerasan sejauh itu, kaitannya dengan luka sayat di leher lah, cabut kuku lah, tangannya sampai dipatah-patahkan, itu kan sudah dibantah dari hasil autopsi yang 2 kali dilakukan. Tidak ada kaitannya dengan pisau yang dipegang oleh Kuat.
Baik, Pak Irwan, saya juga ingin menanyakan sejauh ini bagaimana dampak kasus ini terhadap Kuat Ma'ruf dan terhadap keluarganya? Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga lewat media ini, bahwa keluarga dia sekarang ini sangat tertekan. Anaknya 2 itu masih sekolah, sempat dibully di sana seolah-olah bapaknya ini pembunuh. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang kita juga prihatin ya, untuk bagaimana melindungi mereka, keluarga ini yang sama sekali tidak terkait, malah sempat didatangi RT RW di rumahnya, jadi sempat pembicaraan lah, bahwa orang tua mereka ini pembunuh dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat kita ikut prihatin ya. Memang negara untuk hal-hal seperti ini harusnya turun tangan, karena asas praduga tak bersalah kan harus dikedepankan sebelum terbukti betul dia melakukan itu atau terlibat dalam peristiwa ini.